ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak mulai kelas 4 yang baru saya ingin banggakan, pada pertemuan kita kali ini tanggal 22 bulan Juli tahun 2021, kita akan membahas pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Bapak periksa kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk nggak? Kalau Bapak lihat semuanya ini masuk ya, nggak ada kursi kosong nih. Semuanya ada yang menempati, alhamdulillah. Dan untuk mengawali kegiatan kita kali ini, kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam pembelajaran kita kali ini itu setidaknya ada 3 tujuan yang Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa paham atau bisa mengerti dari materi ini dan tentunya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang pertama yaitu kalian semua mengerti arti dari bersih dan suci, kemudian apa itu sehat. Yang selanjutnya yaitu memahami pengertian atau perbedaan najis dengan hadas. Nah, yang terakhir tujuannya adalah kalian semua bisa mempraktekkan bagaimana tata cara bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sudah pernah dengar istilah bersih, istilah suci, pasti sudah pernah ya. Nah, ini Bapak akan tuliskan apa itu pengertian bersih dan apa itu pengertian suci. Nah, hari ini tanggal berapa anak? Tanggal 22 bulan Juli tahun 2021. Kita masuk ke subtema yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Kenapa bersih itu sehat? Bersih itu sehat. Dengan subtema mengenal arti bersih dan sehat. Jadi ini ada dua istilah, ada bersih, ada suci. Apa artinya bersih? Bersih adalah bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bebas dari najis. Nah, dari dua pengertian ini jelas ya, apa itu bersih, apa itu suci. Nah, yang perlu kalian ingat dan kalian garis bawahi ini ada istilah najis. Sesuatu yang najis itu pasti kotor. Tetapi sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Misalkan
Bapak ini terkena lumpur atau tanah, nah, itu kotor, tetapi itu tidak najis. Nah, jadi tidak semua yang kotor itu najis. Tetapi kalau yang namanya najis itu pasti kotor. Yang kalian ingat. Nah, jika kita bisa menjaga kebersihan atau kesucian, maka kita dalam hidup kita bisa sehat, menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan baju, tempat, kemudian kita rajin bersuci. Nah, insya Allah kita semua pasti akan sehat. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada istilah najis. Nah, kira-kira apa itu najis? Najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang, yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pengertian najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Misalkan kita terkena jilatan anjing, terkena kotoran, atau tinja, atau air seni, atau air urin, atau air kencing kalau tidak paham. Nah, itu contohnya. Nah, jika badan kita, baju kita terkena itu, maka kita akan terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tetap beribadah, maka ibadah kita tidak sah. Yang selanjutnya ada lagi istilah hadas. Hadas. Ada yang pernah dengar istilah hadas? Hadas. Hadas adalah, ayo silakan kalau mau ditulis. Nah, biar nanti kalau lupa bisa dibaca kembali. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan tidak sahnya seorang dalam menjalankan ibadah. Nah, untuk hadas ini ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Contoh hadas itu apa? Nah, contohnya misalnya kita buang air seni atau buang urin, buang angin. Tahu buang angin? Buang gas H2O, atau kentut kalau tidak paham. Nah, itu contohnya. Hadas ini dibagi menjadi dua. Hadas ini terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu contohnya kita buang air, baik buang air kecil maupun air besar, kemudian buang angin. Nah, contohnya. Nah, kalau kita mau beribadah setelah ini mengalami buang air, kita dalam keadaan berhadas kecil. Nah, agar kita bisa suci kembali atau agar ibadah kita diterima, yaitu dengan cara melakukan wudhu. Cara menyucikannya, itu dengan berwudu. Atau kalau tidak ada air dengan tayamum.
contoh hadas besar itu misalkan apa? Yang laki-laki itu mimpi basah. Kalau sudah mulai akil balik itu biasanya akan mengalami mimpi basah. Yang perempuan itu datang bulan atau menstruasi. Nah, jadi kalau kita mau bersucinya ini harus kita lakukan mandi besar. Seluruh anggota badan harus teraliri air. Nah, kalau tidak ada air, yang kita lakukan ya cukup dengan tayamum. Nah, untuk masalah berwudu dengan tayamum ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena ini termasuk subtema. Ini berwudu subtema 2, sedangkan tayamum ini masuk ke subtema 3. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Insya Allah jelas ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang najis. Kalau pengertiannya ini jelas dan najis. Najis ini juga ada jenisnya. Nah, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawasithah atau najis yang sedang. Yang terakhir yaitu najis mughaladzah atau najis berat. Nah, untuk selanjutnya ini tugas kalian, yaitu mencari pengertian tentang macam-macam najis. Nah, ini ada 3. Jadi untuk kelas 4 ini Bapak bagi 3 kelompok ya. Silakan kalian mencari apa pengertiannya, apa contoh-contohnya dari najis mukhafafah, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Nah, itu kalian silakan berdiskusi. Karena jumlah kalian 15 ini pas nih. Jadi Bapak bagi 5 dalam satu kelompok. Kelompok pertama yaitu kalian membahas tentang najis mukhafafah. Kelompok 2 yaitu membahas tentang najis mutawasithah atau najis sedang. Sedangkan kelompok 3 silakan kalian membahas tentang najis mughaladzah atau najis berat. Nah, nanti silakan kalau sudah selesai, jadi salah satu dari perwakilan kelompoknya membacakan hasil dari diskusinya tentang macam-macam najis. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ini, setelah kalian memahami apa itu arti bersih, apa arti suci, najis, hadas, dan macam-macamnya, Bapak hanya akan memberikan catatan atau semacam kesimpulan. Bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita sangat penting memperhatikan baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Nah, itu juga menentukan dari sah atau tidaknya ibadah kita. Misal kita mau sholat, ya kita harus perhatikan badan kita harus bersih dulu. Kalau kotor atau dalam keadaan hadas, maka kita harus mandi. Kemudian setelah itu berwudu. Kemudian pakaian kita juga yang bersih. Jangan sampai pakaian yang kita pakai untuk beribadah itu pakaian yang terkena najis, nanti tidak sah. Kemudian yang terakhir kita perhatikan juga tempat ibadah kita. Itu penting. Dan menjaga kebersihan ini juga bukan hanya saat beribadah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga harus memperhatikan kebersihan kita. Baik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur misalkan, bangun tidur, rapikan dulu, bersihkan dulu tempat tidurnya. Kemudian mandi, bersihkan badan. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan selanjutnya sampai nanti tidur lagi. Insya Allah kalau kebiasaan itu kita biasakan, maka hidup kita insya Allah akan sehat. Nah, jadi itu kegiatan pembelajaran kita
sampai di sini. Semoga jelas ya, insya Allah ya, insya Allah jelas. Selanjutnya sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu bersama-sama. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan doa kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.